Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk melakukan pembelajaran. Sebelumnya kita berdoa, berpimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga pada saat ini kami siap memulai aktivitas belajar kami. Tuhan, ini doa kami, berdoa dan membuka pembelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Apa kabar kalian hari ini semua? Hari ini kita akan belajar tentang Allah berkarya melalui iptek. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengetahui pandangan Alkitab tentang iptek. Yang kedua, memahami pengertian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah mengetahui perkembangan iptek sebagai anugerah Allah. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Adapun Alkitab atau ayat penunjang bagi kita untuk mempelajari materi ini. Yang pertama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 6 ayat 14 sampai 15, Amsal 1 ayat 1 sampai 7, Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 15 sampai ayat 18. Ini adalah ayat yang akan menunjang kita dalam memahami materi tentang iptek. Namun sebelumnya Ibu bertanya kepada kalian, saat ini yang ada dalam pemikiran kalian tentang iptek itu apa? Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami tentang iptek? Nanti akan kita jawab bersama-sama ya. Ketika kita sedang mempelajari apa sih ilmu pengetahuan itu. Dan arti iptek itu sendiri kita akan melihat yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan susun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dan ini merupakan pengertian iptek berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kita bisa melihat dan membaca kembali ilmu iptek menurut Suejarno. Iptek menurut Suejarno adalah ilmu pengetahuan itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang muncul karena dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk melihat, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek kehidupan. Jadi, kita bisa melihat, memahami bagaimana dorongan dalam diri kita menurut Suejarno itulah yang mendasari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kita bisa simpulkan dari dua pernyataan tersebut. Yang tadi kita bisa simpulkan bahwa iptek itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai ilmu, informasi, dan pengetahuan terkait dengan teknologi dalam berbagai bidang. Adapun perkembangan iptek yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah abad ke-17. Perkembangan teknologi pada revolusi industri mengalami kemajuan dalam bidang teknologi tenaga, yaitu penggunaan tenaga manusia yang diganti oleh tenaga mesin. Di sektor industri kita bisa melihat adanya mesin uap, bidang transportasi kita bisa kereta api, kapal laut, dan bidang komunikasi seperti alat komunikasi telepon. Kemajuan iptek pada abad ke-20
Kemajuan iptek di bidang elektronik berkembang sangat pesat, sarana komunikasi yang semakin berkembang, tidak hanya sebatas lokal, regional, nasional maupun global. Satelit komunikasi, penyiaran televisi semakin luas dan informasi semakin cepat tersebar. Akhir abad ke-20, internet mulai diperkenalkan untuk kepentingan komersial dan arus informasi pun berkembang dengan sangat cepat dan lebih pesat. Apalagi terlebih lagi diperkenalkan nama telepon genggam. Pada abad 21 disebut juga sebagai abad digital. Bidang medis, pembentukan DNA, pembuatan penyelesaian proyek genom manusia dan pengembangan vaksin kanker serviks manusia dan pengembangan vaksin kanker long term dan adanya teknologi radar sentuh 3G, 4G, dan LTE. Pandangan Alkitab terhadap iptek. Sumber ilmu pengetahuan berasal dari Allah, karena itu harusnya kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan benar. Amsal 1 ayat 5, Allah menghendaki agar manusia mengembangkan iptek dan menambah ilmu pengetahuan yang serta memiliki pengertian memanfaatkan secara baik. Contoh bukti bahwa iptek telah ada sejak awal manusia. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, manusia menggunakan teknologi untuk membangun suatu menara yang sangat tinggi. Namun pembangunan menara Babel tersebut dilandasi oleh kesombongan dan ketidaktaatan kepada Allah, sehingga kemudian Allah menggagalkannya dengan mengacaukan bahasa mereka. Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga dari kebinasan akibat air bah serta menyelamatkan rusaknya moral manusia pada waktu itu. Adapun ukuran kapal tersebut ditentukan oleh Allah sendiri. Sikap pelajar terhadap iptek. Allah sebagai sumber pengetahuan, Amsal 1 ayat 7, tidak dikuasai teknologi, justru sebaliknya harus menguasai teknologi. 1 Korintus pasal 6 ayat 12, dan memenuhi hukum Tuhan. Matius 22 ayat 7, yaitu tentang hukum kasih bagi antara Allah dan manusia terhadap sesama. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu kita harus syukuri, wujudkan ucapan syukur atas anugerah Tuhan melalui iptek. Yang kedua, dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Alkitab, yaitu sikap takut akan Tuhan dan nilai-nilai norma yang berlaku di tengah masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkannya untuk tujuan yang baik dan benar, serta harus digunakan dengan arif dan hormat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Demikianlah materi kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami pagi ini. Haleluya. Amin.